beragam kemampuannya. Dengan beragam kemampuannya dia bisa atau tidaknya tergantung ya untuk menuju ke satu tujuan gitu yang ada di atas titik paling atas itu hanya itu, kemudian yang di bawah itu kan bentangan garis itu eh, dapat dimaknai sebagai ragamnya yang banyak, tidak terbatas pada garis panah yang ada di sini. Mungkin akan jauh sekali ini ya garis yang melengkung itu. Tapi satu tujuan gitu. Kemudian yang kedua, penulis buku menganalogikan ketika seseorang akan pergi dengan naik bis gitu. Lalu sopirnya berarti ada berapa? 3 atau 1 dari visualisasi 623? 622. Sopirnya berapa? Ini yang beda kan rutenya toh? Yang beda rutenya tapi sopirnya mungkin saja hanya 1. Itu ketika guru atau posisinya sopir itu akan menggunakan rute A, maka semua penumpang harus manut. Ini kalau kita tarik ke pendekatan pembelajaran, yang A itu teacher center. Itu. Ya enggak? Jadi penumpang dalam konteks ini adalah siswa, dia hanya akan tahu akan dibawa kemana, pengetahuannya itu full diberikan oleh guru. Kalau yang rute B, dapat memilih. Nah, mau mencapai satu tujuan, tapi penumpangnya itu, siswanya itu diberi kesempatan untuk memberikan beberapa alternatif. Kalau di konteks pembelajaran, alternatif kegiatannya misalnya saja nanti kita coba kontekstualisasikan ya. Misalnya dalam konteks pembelajaran berarti ketika akan contoh kasusnya misalnya akan menentukan tempat untuk piknik gitu. Lalu implementasi penentuan tempat itu sebagai pengamalan sila ke berapa kalau Pancasila? 4 ya. Menentukan tempat piknik terus disepakati satu tempat itu ada pengamalan sila ke berapa? 4. Meskipun guru sudah punya learning destination-nya, dari pihak sekolah itu semua siswa akan diajak ke museum gitu. Tapi supaya proses belajar itu terjadi, maka ditawarkan dulu. Ada beberapa pilihan yang dimunculkan guru atau digali semuanya dari siswa. Ketika besok hari Sabtu tanggal 28 Oktober misalnya, kita akan belajar tentang perjuangan para pahlawan ke Museum Monumen Jogja Kembali, misalnya. Atau kita akan belajar perjuangan para pahlawan ke mana ya, misalnya gitu. Jadi pertanyaan-pertanyaan di awal itu bisa menjadi pemantik bagi siswa untuk memberikan respon sehingga dia bisa memilih akan kemana. Dan itu bisa difasilitasi oleh guru proses pemilihan itu gitu ya. Oh, nanti berarti kita karena banyak sekali pilihan yang kalian maui, kita harus voting ketika beberapa tempat sudah ditawarkan lalu mengerucut ke 3 tempat misalnya, kemudian dari 3 tempat itu dipilih dengan suara terbanyak. Nah, itu kan sekaligus diimplementasikan dalam proses pembelajaran dan siswa saat itu juga sedang belajar untuk mengamalkan sila Pancasila yang keempat tadi. Itu konteks analogi yang bisa dipakai gitu ya. Jadi di rute B siswanya memungkinkan untuk memilih dia akan mencapai tujuan dengan cara yang mana. Nanti kalau contoh saya kurang
kurang konkret, kurang ini silahkan ditambahkan gitu ya, contoh yang lebih bisa menggambarkan rute B itu. Kemudian yang rute C ini berarti gurunya sudah ada di lokasi, gitu ya. Maka para siswanya ini harus mencari gurunya dengan upayanya masing-masing, upayanya sendiri-sendiri. Kalau dikontekskan ke proses pembelajaran, gimana ini yang rute C ini? Ini seperti penggunaan penggunaan metode inquiry atau discovery gitu berarti ya. Jadi menemukan konsep itu sudah diketahui guru yang jelas ya, sudah lebih tahu dari siswa gurunya karena membaca lebih dulu. Dan siswanya difasilitasi untuk melaksanakan kegiatan yang di dalamnya membuat mereka berproses bahwa oh ternyata kalau di IPA misalnya, kalau sesuatu lilin itu terbentuk melalui lilin nggak wis apa? Ayo. Lilin kan ada tuh percobaan di IPA di SD. Lilin ki menyublim atau apa? Membeku. Nek menyublim itu apa? Kapur barus. Dari kapur barus. Kapur barus diapakan? Kapur barus itu kan dari padat menjadi gas kan? Oh enggak, konteksnya lilin, gawe lilin gitu ya. Cara membuat lilin itu gimana? Di IPA. Coba nanti boleh dipikirkan ya, ini topik yang menarik ini. 3 rute yang bisa dibelajarkan ke siswa itu yang paling efektif yang mana, kemudian contoh untuk masing-masing rute ini seperti apa, nanti bisa dikaitkan dengan materi-materi pembelajaran di sekolah dasar. Kalau yang ada di buku ini kan sopir bis tadi, sopir bis yang menggunakan beberapa upaya untuk membawa penumpangnya. Lalu di simpulannya, transportasi memungkinkan ini apa? Bahasa Inggrisnya. This description indicate the variation that experienced teacher may have in mind as they consider differentiation. Boleh saya gini, Mbak? Nah. Oh, iya. Oh ini. The transport enable all students to access the curriculum through means which suit their individual needs. Ya. Jadi dari analogi tadi, di contoh tadi, maka siswa itu bisa mengakses ya, bukan mengakses, kalau di kita kan siswa bisa atau guru bisa mengimplementasikan kurikulum dan siswa bisa terlibat di dalamnya itu melalui berbagai sarana. Sarana itu sesuai dengan kebutuhan siswa masing-masing. Intinya di situ. Oke. Nah, kita coba pikirkan dulu kira-kira dari gambar 622, silahkan bercontoh yang lain. Menyampaikan atau tidak. Mohon izin berpendapat, Bu. Iya, silakan Bu Asih. Ya, mungkin ini berangkat dari pengalaman saya ketika ikut guru penggerak kemarin. Ibu kami juga mempelajari konsep diferensiasi. Jadi sebagai contoh misalnya kami
akan mengajar tentang konsep fotosintesis. Nah, itu proses pembelajarannya disesuaikan dengan keberagaman yang ada di siswa. Mungkin ada siswa yang gaya belajarnya auditori, ada yang visual, ada yang kinestetik. Nah, untuk memfasilitasi keberagaman tersebut dalam mempelajari materi yang sama, guru bisa memfasilitasi berbagai jenis media. Untuk anak yang lebih suka belajar dengan teks, disediakan teks. Kemudian untuk anak yang mungkin lebih suka belajar secara visual melalui gambar-gambar, disediakan juga media yang memfasilitasi kecenderungan tersebut. Kemudian untuk yang anak-anak kinestetik mungkin difasilitasi dengan praktek langsung, sehingga tujuan yang sama bisa dicapai siswa dengan proses yang berbeda-beda. Mungkin seperti itu, Ibu. Terima kasih atas kesempatannya. Iya, Bu Asih sudah pernah mengimplementasikan yang seperti itu di mana, lalu respon siswanya seperti apa, kemudian hasilnya bagaimana? Ya, kebetulan kami memang ketika di pendidikan guru penggerak itu diminta untuk mengaplikasikan langsung materi yang kami pelajari di dalam pendidikan tersebut. Sudah saya aplikasikan. Saat itu saya mengajar di kelas 5. Kemudian saat itu materi yang kami pelajari adalah tentang campuran, ada campuran homogen dan heterogen. Dengan fasilitas yang berbeda tersebut, maksudnya strategi pembelajaran yang berbeda tersebut, saya melihat ada perubahan, Bu. Jadi anak lebih enjoy ketika belajar karena ada pilihan, termasuk pilihan juga untuk tagihan di proses pembelajaran. Jadi anak boleh untuk proses penilaiannya, anak itu bisa menyetorkan dalam bentuk teks, dalam bentuk video, ataupun bahkan dia kalau hanya ingin cerita saja diperbolehkan, atau mungkin anak mau menyetorkan dalam bentuk gambar itu boleh, asal memenuhi kriteria yang sudah ditetapkan guru sebelumnya. Dari praktek yang saya laksanakan, anak jadi lebih enjoy karena dia juga merasa punya peran, bisa memilih apa yang mana yang dia lebih suka, dan hasil pembelajarannya lebih baik, Ibu. Oke, jadi di awal, saya banyak tanya nggak apa-apa ya. Jadi di awal itu Bu Asih berarti kan menghadapi siswanya sendiri atau di sekolah yang memang kalau di PPG itu kan kembali ke sekolah masing-masing ketika PPL. Nah, untuk guru penggerak itu seperti apa polanya? Ya, Ibu. Ikut pendidikan itu kemudian kembali ke sekolah masing-masing atau gimana? Iya, di sekolah masing-masing, Ibu. Karena yang diarahkan di program guru penggerak itu bergeraknya dari sekolah sendiri dulu, baru menyebar ke komunitas terdekat, baru yang lebih luas lagi. Terus cara mengetahui bahwa sekolah di kelasnya Bu Asih kan ada banyak siswa. Cara mengetahui bahwa siswa A, B, C, D, E, F, G itu kategorinya gaya belajarnya auditori. Siswa lainnya kinestetik. Siswa lainnya lagi satunya apa? Auditori, kinestetik, visual. Itu Ya. gimana? Waktu itu kami melakukan tes diagnostik dulu, Ibu, dengan tes diagnostik sederhana tentunya, karena saya juga tidak ahli dalam psikologi atau semacamnya. Jadi kami bikin angket, kemudian anak diminta yang lebih suka belajarnya itu melalui apa, seperti itu. Selain itu juga selain tentang minat, juga ada tentang minat, tes diagnostisnya tentang minat, kemudian yang mengarah ke gaya belajar, kemudian juga untuk pengetahuan awal atau pengetahuan prasyarat sebelum materi yang mau diajarkan, Bu. Oke, ya terima kasih ya ceritanya membuat kita lebih ini ya, ada teori, ada yang sudah mengaplikasikan gitu dan terbukti bahwa lebih antusias ya anaknya ya, lebih antusias. Lalu kalau dilihat dari hasilnya gimana? Lebih Sesuai baik. dengan harapan guru?
Lebih baik? Ya, ya mungkin sempurna belum Ibu, karena kami juga yang mempraktekkan strategi itu masih belajar. Tapi lebih baik dari sebelumnya ketika kami menetapkan standar yang sama untuk setiap mata pelajaran. Oke, terus selama ini sudah selesai pendidikan guru penggeraknya? Sudah Ibu, saya Sudah. angkatan 1. Terus setelah itu apakah itu diimplementasikan atau berhenti selama pendidikan aja? Kebetulan setelah selesai guru penggerak, saya diangkat jadi kepala, jadi tidak praktek langsung di Oke. kelas. Berarti Bu Asih sudah berhasil mengestafetkan ilmunya ke guru-guru yang selama ini menjadi binaan kepala sekolah, atau seperti apa yang sudah dilakukan? Ya, kalau kemarin kebetulan saya di sekolah baru 1 bulan, jadi ya ada wacana ke arah itu, rencananya akan ada IHT di sekolah kami terkait hal tersebut, tapi belum terlaksana, baru pada proses perencanaan. Yang sebelum-sebelumnya kami juga menularkan apa yang kami dapat di pelatihan tersebut melalui pelatihan ke guru yang lainnya. Jadi semacam diseminasi hasil pendidikan guru penggerak itu untuk Oke. tingkat kabupaten. Ya, terima kasih. Jadi kalau mungkin banyak anggapan teori nanti di bawah sekolah masing-masing bubar pasar gitu ya. Ini buktinya gitu. Pembelajaran berdiferensiasi dengan menyediakan ragam media, ragam sumber itu mungkin, hanya masalahnya ribet di awal, kemudian mungkin butuh lebih banyak biaya gitu ya, karena harusnya dengan biasanya ketika menganggap semua siswa kita itu homogen kemampuannya, maka hanya dengan satu media itu terlaksana aja, nggak ada komplain, terus hasil belajarnya juga bagus gitu. Tapi ketika kita tahu bahwa dari awal memang sebetulnya sudah tahu ya, tapi kalau bisa mengakomodasi kemampuan-kemampuan itu, saya rasa ya akan menjadi hak siswa itu menjadi lebih 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 bisa difasilitasi gitu. Ya, oke, Bu Yuliana mau cerita? Silahkan. Terima kasih kesempatannya Bu. Salam Bu Asih, sama-sama guru penggerak angkatan 1. Oh, sama ya, sama-sama guru penggerak. Oke, ketemunya sebelum di sini pernah ketemu di pas pendidikan nggak? Belum. Beda, Oke, iya, ya. beda kota. Beda Iya. pulau. Iya. Oke, Jadi Bu Sekar dan teman-teman yang lain memang menarik sekali pendidikan guru penggerak ini, karena kita berangkat dari sekolah kita sendiri, cari masalah di sekolah sendiri, terus diselesaikan dan diimbaskan dengan teman-teman kita, komunitas terkecil kita. Nah, tadi Bu Asih sudah menceritakan tentang diferensiasi proses. Nah, di dalam pembelajaran itu ada 3 diferensiasi yang bisa kita lakukan sebagai guru. Jadi yang pertama diferensiasi konten begitu. Jadi kita lihat kesiapan anak kita masing-masing. Terlebih setelah pandemi itu sangat beragam kesiapan pengetahuan yang anak-anak kita miliki. Dari situ kita bisa membuat keberagaman konten dari anak-anak. Kemudian diferensiasi proses yang tadi sudah diceritakan Ibu Asih, bahwa bisa kita bedakan sesuai dengan gaya belajar masing-masing, ada audio, ada visual, dan kinestetik. Disesuaikan dengan media yang cocok untuk anak-anak tersebut, sehingga semua anak bisa terlayani dan terfasilitasi dengan baik. Kemudian yang ketiga, kita bisa berdiferensiasi produk begitu, produk akhirnya, tagihannya. Jadi di situ waktu itu juga saya sudah menerapkan bahwa anak-anak itu ada yang suka nulis, ada yang suka gambar, ada yang suka cerita, ada yang Bu saya mau video saja, kirim video boleh. Nah, jadi dari situ kita bisa melihat bakat-bakat anak-anak kita. Ada yang ternyata di pengetahuan dia agak lemah, tapi soal editing begitu canggih anak-anaknya kayak gitu. Bahkan
Waktu itu saya pembelajaran tentang iklan. Kebetulan saya juga selain jadi guru, saya pedagang juga. Jadi ada anak-anak yang membuatkan iklan untuk gurunya. Itu maksudnya bonus dari pembelajaran saya. Padahal tugas sudah selesai, terus anak-anak, Bu, saya buat video buat Ibu, kayak gitu katanya. Nah, hal itu tentu kebahagiaan tersendiri bagi seorang guru. Artinya pembelajaran yang kita berikan memang sampai begitu, dengan keberagaman tadi. Indah sekali ternyata pembelajaran berdiferensiasi ini, Ibu. Demikian, terima kasih. Iya, sama-sama Bu Yuliana. Jadi awalnya Bu Yuliana juga melakukan tadi ya, tes diagnostik atau sebatas pengamatan. Karena sudah mengajar lama di kelas itu, jadi sudah bisa mengkategorikan siswa saya yang mana saja ya yang perlu pembelajaran menggunakan musik misalnya, atau banyak gerak, atau hanya dengan melihat gambar. Itu Bu Yuliana ketahui dari mana? Saya tes diagnostik, Bu. Jadi tapi sederhana, Bu ya, saya buatkan waktu itu Google Form, terus saya buat pilihan anak-anak lebih suka belajar yang seperti apa. Kemudian tapi saya di situ anak-anak kalau kita buat isian tanpa pilihan masih agak kesulitan kalau untuk anak SD. Ketika kita buat pilihan ada beberapa macam, lebih paham ketika guru menjelaskan atau lebih paham guru ketika guru menampilkan video dan lain-lain. Itu saya buat pilihan di Google Form waktu itu. Oke, ya, terima kasih. Baik, banyak sekali yang sudah disampaikan ya informasinya. Kita kembali ke yang tadi kok tadi hilang ya. Mau tak kira kita pengen kelas yang sebelah sini tak lah. Dibuka lagi berarti ya. Pakai PDF yang tadi, kok yang boleh Loh, tak pikir tadi ini. Nah, ini bisa tak? Ini ya. Ya Allah. Oke, kembali ke sini. Ya, kita sudah sampai di sini. Kemudian kalau yang swimming pool, yang bagian ini kan differentiation is ensuring that every child can find their depth. Oh ya. Jadi ini hanya untuk menggambarkan bahwa setiap anak itu memiliki peluang untuk bisa mencapai level kedalaman yang berbeda-beda dengan satu materi yang sama. Jadi kalau ini bagiannya siapa? Boleh dijelaskan yang sudah ditranslate seperti apa? Disampaikan oleh teman yang kebagian untuk translate ini. Terima kasih, baik. Untuk gambar 6.2.3 itu menunjukkan kolam renang. Guru menulis diferensiasi adalah memastikan bahwa setiap anak dapat menemukan kedalaman mereka dalam setiap pembelajaran, tetapi juga menantang mereka untuk berenang. Jika tidak mendukung atau mendorong anak A untuk mengambil resiko, dia tidak akan pernah meninggalkan yang dangkal. Guru pertama menekankan untuk menyediakan kualitas pengetahuan dan pengalaman yang berbeda dari setiap peserta didik sambil bertujuan untuk tujuan pembelajaran bersama untuk semua. Yang kedua, mengaku pentingnya mengembangkan kemandirian siswa. Yang ketiga, melihat sebagai hal yang penting untuk membuat lingkungan yang memungkinkan peserta didik merasa cukup aman untuk mendorong diri mereka lebih jauh. Ini deskripsi menunjukkan variasi yang mungkin ada dalam pikiran guru yang berpengalaman sewaktu mereka mempertimbangkan diferensiasi. Mereka juga berbagi ke
keprihatinan untuk menyediakan perbedaan individu dalam kesamaan kurikulum. Ya, jadi dari 3 contoh gambar dengan situasi yang berbeda-beda tadi, maka penulis akhirnya kan memberikan simpulan di paragraf yang terakhir itu, bahwa kalau kita mencermati dari visualisasi yang pertama di figur 621, maka di situ nampak asumsinya penulis ya, itu menyediakan, guru itu menekankan penyediaan kualitas, pengetahuan, dan pengalaman yang berbeda dari setiap peserta didik untuk mencapai satu tujuan yang sama. Sehingga ya visualisasinya menjadi seperti ini. Gitu. Kemudian untuk yang kedua itu karena ini terutama yang B ya, karena di situ simpulannya yang kedua pentingnya mengembangkan kemandirian siswa. Nah, sebetulnya kalau kita kaitkan dengan kemandirian, ada di B dan C kan? Di A nggak ada kemandirian karena disetir oleh guru, tergantung sopirnya mau kemana gitu, penumpangnya manut semua. Tapi ketika kita pakai rute yang B dan C, itu selain tujuannya bisa tercapai, dampak pengiringnya adalah siswa menjadi lebih mandiri karena upaya yang mereka lakukan untuk sampai ke tujuan itu macam-macam, sesuai kemampuannya, sesuai sumber belajar yang dimanfaatkan gitu, tetapi dalam koridor ada arahan guru sebagai fasilitator. Kalau yang ketiga, ini berarti fokusnya pada membuat lingkungan yang memungkinkan peserta didik. Third, sees it as important to create an environment. Oh ya, pentingnya menciptakan lingkungan yang mengizinkan siswa untuk merasa aman. Jadi dia tidak merasa rendah diri gitu ya, dengan kemampuan yang sangat beragam di awal, tapi upaya yang akan difasilitasi oleh guru untuk mencapai tujuan yang sama dengan ragam kedalaman pengetahuan yang berbeda-beda tadi akan bisa difasilitasi. Nah, kita akan berlatih. Kalau di sini penulis buku kan hanya menyediakan 3 gambar. Sementara di kelas ini ada 21 guru. Maka silahkan digambar. Ini ya tugas 621 itu. Masing-masing silahkan dibayangkan, kemudian menggambar sebuah sketsa yang menunjukkan bahwa dalam sketsa itu oh iya, lupa. Maaf ya, belum di share screen. Nah, ini loh. Sekarang kan sedang ada di sini kita. Jadi di kelas ini kan ada banyak sekali pemikir, 21 mahasiswa yang juga guru di sekolah masing-masing. Ada yang belum jadi guru ya? Masih rapopo dibayangke. Silahkan menggambar berkelompok atau individu. Nah, sing Zoom piye? Sik Zoom.
Yang Zoom gimana Wingi? Ini ada yang satu kelompok itu 3 orang, yang satu di Zoom, yang 2 di luring gitu ada. Lah terus piye? Nah. Lah terus piye? Nek kelompok. Ini menarik loh ini. Kita berlatih yang sini di sini, yang situ di situ, breakout room gitu. Oh iya, ini kelompok baru yang akan dibentuk. Satu kelompoknya karena tetap ada 21 ada di Zoom berarti berapa satu? Oh ya, nanti akan ada breakout room, masing-masing room terisi tiga mahasiswa. Setiap mahasiswa di masing-masing kelompok kecil itu harus menghasilkan dan menggambar sketsa atau diagram atau tulisan beberapa kata yang menjelaskan bahwa seperti tadi, dari gambar itu menjelaskan fasilitasi diferensiasi yang akan dilakukan oleh masing-masing kelompok. Bisa dipahami yang di kelas Zoom? Yang daring? Jadi setelah ini Mbak Vivi akan breakout room. Oh ya, Mbak Dian, dibantu Mbak Dian. Masing-masing kelompok adalah tugasnya adalah menghasilkan ini, menggambar sketsa atau diagram atau menulis, yang jelas digambar dulu ya, gambar sketsa atau diagramnya dulu. Bentuknya akan seperti apa silahkan. Nanti gambarnya supaya bisa di share screen, gambarnya pakai laptop. Memungkinkan seperti itu ya yang kelas Zoom ya. Nah, karena masing-masing kan bergabungnya juga pakai laptop atau HP toh. Oke, silahkan mulai ini. Sebelum ke sana, jika ada pertanyaan boleh yang daring. Bisa dipahami ya? Jika bisa silahkan. Izin bertanya, Bu. Boleh, silahkan Mbak Rolila. Berarti itu lain dari diagram yang tadi Iya, tiga tadi ya, Bu? Ya harus lain, podo ya sama aja, nggak usah dibuat sendiri. Ya harus lain. Bedanya apa yang dibayangkan seperti apa. Oke, gitu ya. Oke, sudah. Akan mulai di breakout room oleh Mbak Dian. Oh, Mbak Fatma ada pertanyaan? Ya, izin bertanya, Bu, masalah yang gimana? Itu kita langsung menganalogikan ke pembelajaran ya atau gimana, Bu? Jadi di masing-masing sekolah yang diampu, itu kan ada ragam siswanya. Banyak sekali ragam siswa, seperti ceritanya Bu Asih dan Bu Yuliana tadi. Maka kalau guru dalam kelompok kecil ini merancang sebuah sketsa atau menggambar sketsa atau diagram yang berbeda dengan 3 gambar yang sudah dituliskan penulis buku ini, bentuk gambarnya akan seperti apa? Nanti digambar dalam file Word atau yang lain PPT gitu ya, satu slide gitu, terus dimunculkan di sini. Kita akan cross check sama-sama bentuk akomodasi yang disiapkan guru untuk melayani siswa yang berbeda-beda tadi seperti apa. Begitu Mbak Fatma? Sudah bisa dipahami? Jadi langsung ke proses pembelajarannya ya, Bu? Gambarnya saja. Ya, Gambar nanti akan dikonfirmasi pada saat gambar itu ditampilkan di sini, layar di share screen. Oke, Bu. Ya, Itu? terima kasih, Bu. Sama-sama. Yes.
nih? Mbak Nona ini siapa ya? Coba dibuka ininya, dibuka kameranya. Teman-teman penasaran juga di sini. Halo. Oh, Amal. Maaf Bu, tadi salah nama. Nama aplikasinya. Ya, berarti Mbak Amalia ya? Iya Bu. Oh iya iya. Jangan membuat teman-teman penasaran. Jadi gunakan nama yang sama seperti Iya Bu, di tadi itu keluar ya. dari Oke. Zoom, lupa ganti nama. Iya. Oke, lanjut diskusinya.
Recording in Kurang Bu waktunya. Iya, Bu. Aduh. Ini teman-teman dari yang luring dulu ya, yang presentasi tadi diminta Bu Sekar. Mohon maaf tadi Bu Sekar lupa unmute. Kalau share langsung, enggak kok langsung. Bentar ya. Ya. Ini dari kelompok kami mengibaratkan diferensiasi itu sebagai sebuah puzzle. Jadi gambar orang itu sebagai tujuan pembelajaran yang dibuat guru ataupun guru sendiri sebenarnya ada dua persepsi, bisa dianggap gurunya ataupun tujuan pembelajaran yang dibuat oleh guru. Kemudian bagian dari puzzle ini merupakan siswa. Jadi karakteristik siswa kalau puzzle itu kan bentuknya beda-beda, tapi ada mungkin yang sama ya Bu ya, tapi nanti cara pemasangnya berbeda. Kami anggap perbedaan dari bagian-bagian puzzle itu sebagai karakteristik siswa yang berbeda-beda. Kemudian nanti pasti kalau main puzzle itu kan biasanya kalau misalkan kita anggap di kelas ya Bu, teman-teman itu puzzle kalau misalkan di kelas kan paling ya 20 bagian mungkin lah, paling sedikitnya itu nanti ada bagian-bagian yang sama tapi sebenarnya cara menempatkannya berbeda. Nah, bagian-bagian sama itu kami anggap sebagai karakteristik siswa yang berbeda tadi, dan nanti guru sebagai pemain puzzle-nya itu yang menyatukan bagian-bagian puzzle itu yang kita anggap tadi sebagai siswa supaya bisa mencapai satu tujuan yang sama atau tujuan pembelajaran yang sama. Seperti itu, Bu. Ada yang menambahkan dari kelompok? Ada. Oke, terima kasih kelompoknya Mbak Vivi dan kawan-kawan. Ini menampilkannya puzzle. Kalau di slide itu kan tulisan yang pertama gambar orang diibaratkan sebagai tujuan pembelajaran. Berarti harusnya gambar puzzle-nya sampai ke bawah ya. Potongan-potongan bentuknya itu karena orangnya. Oh ya. Oke, jika nanti bentuk akhir dari puzzle yang disiapkan guru itu dianalogikan sebagai tujuan pembelajaran, otomatis potongan-potongannya itu kan sampai ke gambar kaki dan maksudnya gitu ya. Oke. Ya, oke, bisa diterima. Ada mungkin ada pertanyaan dari teman-teman yang di Zoom atau di luring? Nggak usah. Jadi ini masing-masing siswanya itu kalau puzzle itu kan tergantung pabriknya ya, akan dipotong seperti apa, kemudian akan bentuknya juga akan apa gitu ya. Oke, baik, menarik. Lanjut di kelompok luring berikutnya, Mbak Dian atau yang sana Mbak siapa? Silakan. Ya, Mbak Dian yang sudah disebut. Oh belum, yang sini?
Oh, masih on progress. Hah? Oh ya, berarti gantian ke yang daring dulu. Yang Zoom, silahkan. Mau dibantu share screen atau mau share screen sendiri? Kira siapa namanya? Oh ya, Mas Fatur dan Mbak Wayan beda kelompok ya. Mau siapa Beda, dulu? Bu. Kelompoknya Mas Fatur atau Mbak Wayan? Silakan Mas. Wes jedul kuesek ya kuesek. Ya udah, oke. Share screen sendiri. Iya Bu, kalau boleh. Ya, silakan. Boleh, bisa kok. Suara saya terdengar nggak ya Bu? Iya, jelas. Nah. Wah, bentar. Ini tadi yang sudah kelompok kami diskusikan, bahwasanya dalam pembelajaran berdiferensiasi kami sesuai dengan buku itu kami kelompokkan anak-anak itu ke dalam 3 karakter belajarnya. Yang pertama ada auditif, yang kedua ada visual, kemudian yang ketiga ada kinestetik. Nah, masing-masing dari karakter tersebut memiliki ciri-cirinya tersendiri. Misalnya yang kinestetik itu lebih menyukai kegiatan-kegiatan yang bersifat praktek, mencoba langsung. Sedangkan yang visual itu senangnya melihat benda-benda secara langsung, melihat benda konkret. Kemudian yang auditif itu biasanya lebih cepat menyerap ketika stimulannya itu berupa suara, misalnya ketika gurunya menerangkan. Jadi dari perbedaan-perbedaan karakter belajar tersebut, kami kelompokkan bahwa tiga garis besar karakter belajar anak itu nantinya akan menuju ke arah yang sama, yaitu untuk mempelajari atau menguasai suatu pembelajaran, suatu materi atau informasi pengetahuan yang ingin disampaikan melalui pembelajaran. Kurang lebih seperti itu, Bu. Oke. Yang tengah itu, yang lingkaran itu lebih tepat tujuan atau materi ya? Oh, sepertinya tujuan ya, Bu. Saya ini. Karena kita perlu diskusi kenapa materi, kenapa tujuan, kenapa yang lain mungkin. Kira-kira apa yang pas menurut Mas Fathur dulu? Tadi awalnya kan ini hasil diskusi ya, kenapa menuliskan materi di situ dan bukan tujuan? Kalau materi itu kan, kalau menurut kami materi itu identik dengan sebuah pengetahuan, ilmu pengetahuan, Bu. Oke. Nah, informasi baru seperti itu. Jadi sementara kalau dilanjutkan dulu silakan. Apa tadi Bu? Lupa saya. Kalau berpikirnya masih sebatas materi, berarti bisa saja ketika sudah keluar kelas hilang dari kepala materinya. Oh iya. Nah, tetapi ketika yang kita raih itu adalah goal ya, tujuannya, maka asumsinya pembelajaran bermakna, kemudian pembelajaran bermakna, kebermaknaan pembelajaran, kebermanfaatan materi itu jadinya akan relate dengan kondisi di sekitar siswa. Jadi membawa pengetahuan dari dalam kelas keluar. Maka menurut saya yang lebih besar wadahnya itu adalah tujuan. Tujuan pembelajaran atau ya tujuan ini ya, tujuan pembelajaran. Intinya begini.
materi itu kan sebagai bagian dari komponen dari rangkaian ini ya, rangkaian yang harus disiapkan guru untuk mencapai sesuatu gitu. Pencapaian sesuatu ini kan tidak berhenti di dalam kelas. Intinya seperti itu sih kalau menurut saya. Nanti jika ada alasan yang lebih kuat kenapa kok yang dituliskan di dalamnya itu materi, silakan. Intinya seperti itu ya. Ya. Oke. Sepertinya akhirnya saya setuju tujuan saja, Bu. Karena Ya. lebih menyeluruh, mencangkup semua. Ya, betul. Kalau kita membaca redaksi tujuan pembelajaran dalam RPP itu kan ada kegiatannya. Di Betul. Kurtilas kan ABCD, Ada ada ABCD-nya. audiensnya, terus ada kondisinya, ada degree, ada Behaviornya. behaviornya. Kalau materi hanya nama. Jadi lebih kompleks ketika diksi yang dipilih untuk lingkarannya tadi ke tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran. Ya, siap. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Oke, berikutnya masih di Zoom kelompoknya siapa tadi? Mbak Wayan, silakan. Di mute suaranya. Ya. Pak Wayan bisa share? Oh, bisa. Yuk, silahkan. Iki gambar yang kami buat mewakili masing-masing contoh tadi. Mungkin yang pertama bisa dijelaskan oleh Kak Nancy terlebih dahulu. Ya, terima kasih. Kami dari kelompok D akan memaparkan satu-satu dan saya akan memaparkan yang pertama itu gambar lingkaran. Gambar itu berpusat pada guru, teacher center yang di dalam warna hitam itu dimisalkan seorang guru dan yang titik warna biru siswa, jadi berpusat pada guru. Misalnya dalam pembelajaran guru hanya menerangkan kemudian melakukan tanya jawab terhadap maaf tadi koneksi internet terganggu. Kemudian melakukan tanya jawab terhadap siswa dan nanti akan disimpulkan guru. Bisa juga siswa yang menyimpulkan. Jadi pembelajarannya itu yang lebih aktif sebenarnya guru. Itu yang gambar pertama itu lingkaran, dan gambar kedua saya persilakan kepada Mbak Wayan. Mbak Wayan. Putus ya. Mbak Wayan, gimana? Atau teman yang lain dulu dalam satu kelompok itu jika belum bisa bersuara? Halo, Bu. Ya, sekarang sudah bisa. Ya, silakan. Baik, jadi untuk gambar yang kedua ini, kami mengibaratkan matahari ini adalah yang tadi disebutkan tujuan pembelajaran atau sebuah tujuan begitu yang akan dicapai oleh siswa. Lalu ini tiga
emotikon senyum adalah siswanya. Jadi kami mengibaratkan garis tanda panah ini merupakan cara masing-masing anak mencapainya begitu Bu. Jadi memang berwarna, warnanya beda. Jadi caranya tuh memang berbeda-beda untuk mendapatkan satu tujuan tersebut gitu. Untuk mencapai suatu tujuan tersebut dengan warna yang berbeda-beda, dengan cara yang berbeda-beda tentunya. Ini berarti mirip dengan yang figur pertama tadi ya? Iya Bu, tapi kalau figur yang pertama tadi kan bentuknya yang berbeda, terus kami sama yang ini kami bedakan yaitu warnanya. Oh ya. Ya. Apa namanya? Kalau yang sebenarnya makna tanda panah yang ke arah matahari dengan ke arah siswa itu artinya apa? Iya, sepertinya ini keliru juga Bu, karena ini kan bisa dikatakan tanda panah yang seperti ini kayak berkaitan gitu kan, saling apa ya, saling membantu begitu. Mungkin tanda panah yang tepat seharusnya seperti ini mungkin ya Bu. Jadi yang ya belum tentu juga. Jangan-jangan tujuan pembelajaran itu bisa dicapai dari partisipasi siswa yang difasilitasi guru. Atau seperti apa jika memang di sini maunya kelompok ini adalah arah anak panahnya hanya ke matahari satu arah, tidak dua arah. Berarti kan siswa itu akan mencapai ke sana dengan beragam kompetensi gitu, beragam kemampuan. Jadi hanya searah. Nah, itu yang mana? Maunya tetap dua arah atau hanya satu arah? Kalau di gambar tadi dua arah, di gambar di buku tadi dua arah ya? Atau gambar mira mau lali. Nah, silakan Mbak Wayan. Oh, berarti kalau seandainya memang dua arah begini, ini saling ini ya Bu ya, saling mendorong begitu siswa yang juga berusaha, tetapi juga nanti didukung oleh mungkin gurunya yang mendorong begitu. Iya. Lalu bedanya apa dengan yang gambar satu? Itu tadi senternya tadi tujuannya. Gurunya di mana tadi? Yang gambar satu? Gurunya yang di tengah Bu, yang titik warna hitam. Oh, gurunya yang di tengah. Berarti yang mau dituju gurunya? Iya. Kalau yang gambar satu ya? Atau gimana? Iya, yang dituju teacher center gurunya, tapi nanti juga ada hubungan apa ya, timbal balik, nanti pembelajarannya ada tanya jawab dengan siswa. Jadi makanya ada juga tanda panahnya ke siswa. Berarti tetap tanda panahnya juga dua arah untuk yang gambar Fokus satu. pada guru. Oke. Terus yang gambar ketiga, boleh dijelaskan dulu? Mbak Wayan nggak ada suaranya. Oh, wes, yo. Oh, Amalia. Baik, mungkin Kak Amalia sedang keluar mungkin karena jaringannya. Jadi di gambar 3 ini titik hitam diibaratkan oleh guru, lalu yang biru ini siswa, dan yang matahari ini tujuannya begitu. Jadi di mana siswa untuk mencapai sebuah tujuan perlu dorongan atau motivasi dari seorang guru begitu Bu. Jadi berada di belakangnya untuk mendukung siswa agar dapat bergerak maju mencapai tujuannya. Oke. Nah, terus gurunya ada di tengah. Kalau yang gambar 2 berarti gurunya di mana itu? Gurunya neng semua lingkaran ini ya? Atau gimana? Itu kan baru ada siswa, berarti gurunya di dalam lingkaran besarnya itu ya?
di pinggir lingkaran besar itu. PR ya Mbak ya. Iya, mungkin kalau yang di gambar 2 ini gurunya tidak secara langsung ini Bu, mendorong siswa, tapi kalau yang gambar 3 ini lebih ekstra gitu untuk membantu siswa yang mungkin sedikit pasif gitu untuk lebih aktif gitu. Kalau yang gambar 2 ini mungkin gurunya apa ya? Lebih cenderung mandiri tadi ya. Yang mandiri siswanya tadi toh. Siswanya lebih cenderung mandiri, jadi di situ nggak dinampakkan gurunya ada di posisi mana gitu ya? Iya, bisa seperti itu Bu. Maksudnya gurunya juga mendorong, tetapi tidak secara apa ya? Tidak secara lebih ekstra dibanding yang gambar 3 ini. Oke, ya terima kasih Mbak Wayan dan kawan-kawan. Berikutnya melanjutkan yang di Zoom dulu, masih kurang satu kelompok. Atau? Kelompoknya Bu Yuliana. Satu lagi kelompoknya Bu Yuliana dan kawan-kawan. Masih ada 2 kelompok nih sepertinya. Oke, monggo silahkan Bu Asih dulu, boleh kelompoknya Bu Asih. Atau siapa Baik Bu, dulu? untuk kelompok Ibu Yuliana, ya. Mohon izin. Ya. Oke, mohon izin share screen. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama-tama terima kasih atas waktunya kepada Ibu Sekar, terima kasih, dan juga teman-teman. Mohon izin di sini. Pertama, mungkin saya akan menjelaskan di sini mengenai diferensiasi pembelajaran yang sudah berdasarkan hasil diskusi kami. Nah, di sini ada jadi pembelajaran basis diferensiasi di sini. Jadi kita memfokuskan kepada media ya. Jadi media sebagai yang nantinya akan menghubungkan antara siswa dan guru. Nah, yang berawal dari multimedia yang nantinya medianya berbentuk video. Lalu untuk mungkin yang di sini terlebih dahulu, jadi untuk destinasi pembelajarannya di sini ada 3 planning. Yang pertama teacher center, jadi ada kalanya kalau misalnya materinya berat, misalnya matematikanya materinya tentang matematika dan harus dijelaskan dari materi awal, nah sehingga menggunakan metode ceramah. Lalu apabila memungkinkan, misalnya baik itu mata pelajaran IPA maupun bahasa Indonesia yang bisa digunakan diskusi nanti, maka akan menggunakan student center, dan apabila memungkinkan juga baru nanti menggunakan plan 3, yakni blended atau campuran. Nah, mungkin untuk berikutnya nanti akan disampaikan oleh Ibu Yuliana dan Mbak Fatma, dipersilahkan. Baik, terima kasih Mas. Izin menambahkan Bu, terkait dengan diferensiasi konten. Di sini pada gambar pertama saya melihat bahwa yang menjadi objek pembelajarannya adalah guru atau bisa diganti dengan media pembelajaran atau dengan metode, di mana media tersebut bisa digunakan bagi semua siswa. Dalam hal ini seperti yang disampaikan kelompok sebelumnya, contohnya saja pada satu media bisa mencakup beberapa karakteristik siswa. Yang menjadi learning objektifnya itu adalah media. Kemudian satu media tersebut bisa mengkop semua karakteristik yang dimiliki oleh siswa. Contohnya saja ialah multimedia pembelajaran. Pada multimedia pembelajaran, kita bisa menggunakan media tersebut untuk memberikan pembelajaran yang mengkop kepada semua siswa. Contohnya tadi pada teman sebelumnya. Mbak Fatma, ya, Bu. Berarti kelompok ini belum menghasilkan gambar yang baru, cara yang baru, langsung ke gambarnya aja. Yang mana? Di akhir, slide akhir, Mas. Oh iya, langsung ke gambarnya aja. Nanti waktunya nggak cukup. Ini masih beberapa kelompok. Oke. Yang ini? Iya, Bu. Oke, iya, silakan dijelaskan yang ini saja.
masuk kepada gambar yang ini ada 3 komponen utama dalam pembelajaran, di mana di sini adalah pusatnya guru. Kemudian di pusat ini kemudian mengarah kepada diferensiasi konten. Konten di sini adalah perbedaan atau karakteristik siswa yang berbeda-beda. Titik awal pembelajaran yang mereka miliki. Itu yang dinamakan, yang kami maksud dengan konten. Kemudian dengan karakteristik yang berbeda tadi, kita bisa mengkop perbedaan tersebut dalam sebuah media pembelajaran yang menjadi learning objektifnya, Bu. Contohnya saja pada pembelajaran membaca permulaan, di mana siswa memiliki perbedaan cara penangkapan bunyi bahasa atau huruf. Di sini ada yang bisa menangkap bunyi bahasa melalui dengan visual, auditori, karena mereka memiliki karakter yang berbeda dalam pemahaman huruf, maka digunakanlah multimedia sebagai learning objeknya, di mana multimedia ini seperti media video yang bisa dipahami oleh anak yang audio, visual maupun gabungan dari kedua-duanya, Bu. Seperti itu. Berarti ini yang jadi tujuan pembelajarannya yang mana? Terus itu siswanya malah jadi produknya ya? Atau gimana ini? Gambar produk itu visualisasinya kan kepala orang. Iya. Kalau saya yang di luar pengembang ini ya, pengembang visualisasinya ini, saya membacanya siswa itu sebagai produk. Atau gimana? Ini, Bu, kan Posisi jadi gini, posisi siswa di mana, posisi guru di mana. Tadi seperti teman-teman yang sudah presentasi tadi. Kemudian arahnya itu akan ke mana? Izin menambahkan, Bu. Boleh, silakan. Baik. Terima kasih kesempatannya. Nama saya Yuliana. Nah, di sini gambar tadi kami tuh belum cukup waktu ya, Bu ya. Jadi keburu. Nah, di sini gambarnya belum selesai. Di situ adalah gambar yang menunjukkan cara guru mengajar dengan berdiferensiasi. Jadi guru itu dapat mengajar berdiferensiasi dengan 3 tahapan. Diferensiasi konten, kemudian proses dan produk. Nah, di mana di situ tadi konten yang sudah dijelaskan Ibu Fatma bahwa kita sesuaikan dengan kesiapan belajar anak. Jadi anak yang memang kemampuannya belum mencapai itu dapat kita lakukan sesuai dengan kesiapannya. Kemudian proses sesuai dengan gaya belajar bisa juga kita terapkan dengan misalnya pengaturan tempat duduk di kelas. Anak yang audio itu bisa kita tempatkan di belakang. Anak yang kinestetik itu diarahkan dekat-dekat pintu karena biasanya anak-anak itu permisi Bu mau ke toilet. Permisi Bu, mau ke sini. Nah, itu karena sebetulnya kinestetiknya tidak terfasilitasi oleh gurunya. Sehingga anak-anak itu pengen gerak, tapi nggak ada ruang, memang tidak dipersiapkan di dalam proses pembelajaran itu. Kemudian yang terakhir yaitu diferensiasi produk. Nah, diferensiasi produk ini sesuaikan dengan gaya belajar tadi. Misalnya anak yang hobinya ini boleh dia menjelaskan kembali, merefleksikan hasil belajarnya itu berdasarkan dengan hobinya menyanyi, boleh dia ciptakan lagu atau apa. Bisa juga anak-anak menyampaikannya dengan tulisan, video dan lain-lain. Kemudian posisi siswanya adalah itu tadi Bu di ujung sebenarnya. Di akhirnya adalah karena tujuan akhir kita adalah anak-anak itu dapat melampaui kemampuannya sendiri. Jadi bukan berdasarkan ekspektasi guru. Selama ini ekspektasi guru pengen anak-anak mencapai KKM dan lain-lain. Nah, sementara sejalan dengan kebijakan pemerintah untuk menghilangkan itu dengan cara kurikulum merdeka, anak-anak menjadi tujuan akhir pembelajarannya adalah anak-anak melampaui kemampuannya. Misal, sebelumnya anak itu bisa membaca tapi terbata-bata. Setelah anak itu sudah mulai membaca lancar, artinya tujuan pembelajaran kita sudah tercapai. Begitu Ibu, terima kasih. Oke, jadi gambar yang diminta belum selesai gitu ya Bu ya. Ini adalah pengantar gitu ya, baru pengantar. Iya betul Bu. Akan sampai ke gambar yang tadi. Oke, baik, terima kasih Bu Yuliana dan kawan-kawan. Boleh di stop share. Kita selesaikan yang Zoom dulu, masih satu kelompok lagi, kelompoknya Bu Asih ya. Yang belum silakan Bu. Jadi Bu. Mbak Lolila minta tolong setting.
Ya, ini gambar yang kami susun Ibu, bahwa menurut pemahaman kami, pembelajaran berdiferensiasi itu berangkat dari kondisi siswa, pemetaan kondisi siswa. Kemudian kondisi siswa itu dipetakan berdasarkan kesiapan belajar, minat, dan profil belajarnya. Dari hasil pemetaan tersebut, disusunlah strategi diferensiasinya, entah itu konten, proses, produk, salah satu, sebagian atau mungkin keseluruhannya tergantung karakteristik materi, juga kondisi siswa di kelas. Nah, di mana strategi tersebut disesuaikan juga dengan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Posisi guru di sini tidak kami cantumkan karena guru sebagai desainer proses pembelajaran yang memetakan, kemudian menentukan strategi diferensiasi berdasarkan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Seperti itu, Bu, mungkin diskusi dari kelompok kami. Oke, kasih sangat jelas ya. Sudah tidak perlu saya beri masukan. Baik, sudah bagus Bu Asih, terima kasih. Ya sebetulnya hanya simpel gini yang mau saya minta dari hasil diskusi gitu ya. Baik, terima kasih Bu Asih. Kita lanjut ke dua kelompok yang ada di luring. Mau siapa dulu? Ya, baik, terima kasih. Kami akan melanjutkan untuk presentasi di hari ini, dan saya mewakili teman-teman akan menyampaikan hasil diskusi kami pada pagi hari ini. Sebelumnya tertampil ya di layar teman-teman semua untuk pola atau gambar yang telah kami buat. Nah, untuk gambaran ini mungkin bisa dianggap untuk dua hal, yaitu yang pertama, untuk yang lingkaran itu adalah peserta didik atau siswa, dan yang di tengah itu adalah guru. Jadi dalam proses pembelajaran itu guru akan memberikan informasi ke siswa, dan dari siswa-siswa tersebut juga akan berbagi informasi ke teman-teman yang lain. Atau dari gambar ini juga bisa disampaikan juga bahwa yang di tengah itu adalah tujuan pembelajarannya, dan guru tidak disebutkan di dalam gambar ini karena sebagai pembimbing pasti, dan untuk proses untuk menuju tujuan pembelajaran tersebut siswa diberikan kebebasan untuk berbagi informasi. Jadi mungkin kami dapat mengambil dari salah satu contoh proses pembelajaran, jika nanti siswa mendapatkan informasi dari guru, mungkin beberapa siswa akan ada yang lebih paham tentang materi tersebut, dan ada yang mungkin belum paham tentang materi tersebut. Jadi salah satu teman atau mungkin beberapa teman yang lain, teman sebangku atau teman kelompoknya akan share atau diskusi terkait materi tersebut, dan siswa bisa saling bantu kalau terdapat beberapa materi yang belum dipahami. Seperti itu, mungkin ada itu dari kelompok kami. Sekian, terima kasih. Dari gambar yang ada di layar, itu kan ada garis yang gambar bawah, tanda panah yang mengarah ke dua siswa, ke kiri dan ke kanan. Yang ini? Iya, maksud saya itu jika ini berbeda, lalu gimana dengan peran siswa semuanya? Berarti kan harusnya kan memang kabeh ada toh? Seperti ini, ada. Oke. Terus tadi ini saran saja, mungkin karena tadi waktunya sangat sempit ya.
untuk menggambarkan diferensiasinya sebetulnya kan gambar siswanya tidak semuanya membaca buku. Ya enggak? Gambar siswanya bisa ada yang gampang golek gambar mendengarkan musik, terus ada yang dia berolahraga misalnya, berarti itu lebih ke kinestetik. Kalau seperti ini berarti asumsinya siswanya homogen. Gitu. Mungkin tadi karena keterbatasan waktu saja. Berarti ini yang tengah yang ada gambar layar papan tulis itu senternya pelajarannya maksudnya. Oh. Oke. Mbak Vivi mau ngecas? Yang satu, Mbak, sebentar ya, sebentar. Oh ya. Oke. Ya, seperti itu ada respon mungkin dari teman-teman? Pas ya. Oke, baik. Terima kasih kelompok yang di luring, kelompoknya Mbak Dian dan kawan-kawan. Terakhir ada satu kelompok yang mau menampilkan ininya, gambarnya. Duduk aja. Karena pakai ilmu kepepet, Bu. Waktu oke, intinya sampai ya, Bu ya. Baik.